Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video ini. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik dan relevan, yaitu perilaku konsumen. Pernahkah Anda berpikir, mengapa kita memilih produk tertentu atau bagaimana emosi mempengaruhi keputusan kita saat berbelanja? Semua itu ada jawabannya dalam perilaku konsumen. Mari kita jelajahi bersama bagaimana pemahaman ini membantu bisnis dan konsumen dalam membuat keputusan yang lebih baik. Apa itu perilaku konsumen? Perilaku konsumen adalah studi tentang proses yang dilalui individu atau kelompok saat memilih, membeli, menggunakan, dan membuang produk atau layanan. Tapi tahukah kalian, proses ini melibatkan lebih dari sekedar tindakan membeli. Ada tahap pengenalan kebutuhan, pencarian informasi, hingga evaluasi setelah pembelian. Misalnya sebagai contoh, seseorang yang ingin membeli sepatu olahraga akan mempertimbangkan banyak faktor. Yang pertama adalah di tahap mereka mencari informasi. Yang pertama mungkin mereka akan membuka e-commerce seperti Tokopedia atau Shopee. Yang nantinya lanjut ke tahap selanjutnya yaitu pengenalan kebutuhan. Nah, dari sepatu olahraga tersebut, mereka tentunya akan mencari apakah sepatu olahraga tersebut itu sesuai dengan kebutuhan mereka atau cocok atau tidaknya. Lalu selanjutnya adalah setelah di tahap itu mereka akan melihat ulasan online. Nah, mereka ingin mendapatkan gambaran atau feedback dari orang lain tentang pengalaman mereka menggunakan produk tersebut. Nah, setelah itu, semua ini adalah bagian dari perilaku konsumen. Namun setelah mereka melakukan pembelian, nantinya tentunya akan ada tahap evaluasi setelah pembelian. Lalu, bagi bisnis, memahami perilaku ini sangat penting. Misalnya sebuah perusahaan skincare dapat menggunakan data demografi atau segmentasi untuk menargetkan produk mereka agar lebih relevan dengan calon customer. Dan nantinya data tersebut itu dapat dimanfaatkan untuk membuat kampanye atau marketing yang relevan dengan customer yang nantinya akan menciptakan hubungan emosional yang kuat. Lalu selanjutnya kita akan membahas tentang motivasi dan afeksi konsumen. Motivasi adalah dorongan yang muncul ketika kebutuhan atau keinginan tidak terpenuhi. Misalnya rasa lapar mendorong kita untuk membeli makanan, sementara kebutuhan sosial bisa membuat kita membeli pakaian bermerek untuk tampil lebih percaya diri. Selain itu, afeksi atau emosi memainkan peran besar ketika kita memiliki hubungan emosional dengan merek tertentu. Seperti nostalgia atau identitas diri, kita lebih cenderung untuk setia pada merek tersebut. Nah, strategi pemasaran seringkali memanfaatkan hal tersebut. Misalnya mereka menggunakan influencer, iklan yang cenderung emosional, atau bahkan pengalaman pelanggan yang dirancang dengan baik. Semuanya dapat meningkatkan motivasi dan afeksi konsumen. Sekian video dari saya yang nantinya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Jose Emmanuel Haris. Di era modern ini, konsumen semakin peduli terhadap keberlanjutan dan etika dalam bisnis. Banyak perusahaan memahami pentingnya mempraktikkan tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility yang disingkat menjadi CSR. Contoh yang menarik adalah Tom Shoes yang memberikan sepasang sepatu kepada anak-anak yang membutuhkan untuk setiap sepatu yang terjual. Program seperti ini tidak hanya membantu masyarakat, tetapi juga membangun hubungan yang lebih kuat dengan konsumen. Tapi tunggu dulu, keberlanjutan bukan hanya soal strategi pemasaran. Konsumen sekarang semakin sadar akan dampak lingkungan dari produk yang mereka gunakan. Hal ini menyebabkan tren pemasaran hijau, di mana perusahaan berupaya mempromosikan produk ramah lingkungan. Namun,
Tidak semua klaim hijau bisa dipercaya. Pernah dengar tentang greenwashing? Ini adalah praktik di mana perusahaan mencoba memberikan kesan seolah-olah produk mereka ramah lingkungan, padahal sebenarnya tidak. Sebagai konsumen, penting bagi kita untuk selalu kritis. Periksa label, cari sertifikasi resmi, dan baca ulasan dari sumber terpercaya. Selain itu, keberlanjutan bukan hanya tentang produk, tetapi juga tentang cara kita menggunakannya. Misalnya, dengan mendukung produk lokal atau daur ulang kemasan, kita bisa memberikan dampak positif pada lingkungan. Jadi, keberlanjutan adalah tanggung jawab bersama-sama antara bisnis dan konsumen. Bagaimana konsumen mengambil keputusan saat membeli sesuatu? Ini adalah proses kompleks yang melibatkan berbagai pendekatan, yaitu kognitif, habitual, dan afektif. Mari kita bahas satu persatu. Pendekatan kognitif melibatkan proses berpikir yang mendalam. Konsumen mempertimbangkan semua opsi yang ada, membandingkan fitur, harga, hingga membaca ulasan sebelum membeli. Contoh sederhana adalah ketika Anda membeli laptop baru dan menghabiskan waktu berhari-hari untuk meneliti mana yang terbaik. Berbeda dengan itu, pendekatan habitual adalah keputusan yang diambil berdasarkan kebiasaan. Misalnya, ketika Anda secara otomatis membeli kopi dari kedai favorit tanpa mempertimbangkan pilihan lain. Kebiasaan ini seringkali terbentuk karena pengalaman positif sebelumnya. Terakhir, pendekatan afektif adalah ketika keputusan pembelian didorong oleh emosi atau perasaan. Misalnya, Anda membeli parfum mahal bukan hanya karena baunya, tetapi juga perasaan mewah yang ditawarkan. Yang menarik adalah bahwa faktor eksternal seperti promosi, ulasan online, dan tren juga bisa mengubah keputusan kita. Oleh karena itu, bagi pemasar, memahami apa yang mendorong konsumen untuk mengambil keputusan adalah kunci untuk menciptakan strategi yang efektif. Media sosial telah menjadi arena utama dalam mempengaruhi perilaku konsumen. Pernahkah Anda membeli sesuatu hanya karena melihatnya di Instagram atau TikTok? Jika iya, Anda tidak sendiri. Media sosial memungkinkan konsumen untuk mendapatkan informasi dengan cepat dan langsung dari sumber terpercaya, seperti teman atau influencer. Influencer memiliki peran besar dalam keputusan pembelian kita. Mereka dianggap sebagai pemimpin opini, dan rekomendasi mereka seringkali berpengaruh dibandingkan iklan tradisional. Contohnya, seorang influencer kecantikan yang memposting tentang produk perawatan kulit bisa langsung meningkatkan penjualan produk tersebut. Tapi ada satu lagi hal yang perlu kita bahas, subkultur. Subkultur adalah kelompok kecil dalam masyarakat dengan nilai atau preferensi yang unik. Misalnya, komunitas vegan mungkin lebih memilih produk yang benar-benar ramah lingkungan dan bebas dari kekejaman terhadap hewan. Di dunia modern, subkultur sering terbentuk di komunitas online. Orang-orang bergabung dalam grup yang memiliki minat sama, seperti grup penggemar teknologi atau kelompok pecinta kopi. Di sini, mereka saling berbagi informasi, tips, dan ulasan tentang produk tertentu. Media sosial juga memfasilitasi komunikasi horizontal, di mana konsumen saling berbagi pengalaman langsung, bukan hanya mendengar dari merek. Hal ini menciptakan ekosistem yang sangat dinamis, di mana merek harus terus terhubung dengan komunitas mereka untuk tetap relevan. Jadi, baik itu influencer atau komunitas online, media sosial telah menjadi kekuatan besar yang membentuk cara kita berbelanja, memilih, dan bahkan mempengaruhi orang lain untuk membeli produk tertentu. Jadi, apa yang bisa kita pelajari dari semua ini? Memahami perilaku konsumen bukan hanya membantu bisnis membuat strategi yang lebih efektif, tetapi juga membantu kita sebagai konsumen untuk membuat keputusan yang lebih bijak. Terima kasih sudah menonton. Maaf bila ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.